Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Zainal Mubarak selaku Saibul Bait dan sekaligus sebagai Kepala Kantor Cabang MAIS Jepara. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Ali Ahmadi selaku pendiri sekaligus manajemen dari PT MAIS Tour and Travel. Yang terhormati beliau Bapak Thomas selaku manajemen dari PT MAIS dan rekan-rekan semuanya, agen-agen, teman-teman seperjuangan tim MAIS Jepara yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara rutinan malam Rabu yaitu ngaji bisnis bersama beliau Bapak Kiai Haji Ali Ahmadi dengan keadaan sehat. Tak lupa sholawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Yang kita tunggu nanti syafaatnya di yaumil akhir. Untuk acara yang pertama pada malam hari ini pembukaan, acara yang kedua isi, acara yang ketiga doa dan penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara bisa berjalan lancar dan penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Iya, karena itu ya nasta'in. Alhamdulillah. Selanjutnya materi langsung akan diisi oleh beliau Bapak Kiai Haji Ali Ahmadi. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Kiai Zainal Mubarak, rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, manajemen PT MAIS Tour and Travel yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan ngaji bisnis kita. Walaupun saya ini energinya sudah mulai agak menurun karena saya berangkat dari rumah jam 8, belum sarapan sampai kantor sudah mendapat sarapan komplain dari cabang Semarang karena rebutan jamaah dengan cabang Jepara. Tapi akhirnya kita putuskan di singgawa data dan dana itu yang menang. Karena kalau ngadepi omongan-omongan kita ini by data, nah, hanya sekedar omongan komplain di kantor nggak diterima. Terus bablas ngisi training di cabang Kendal, rampung jam 5, juga macet. Nah, baru sampai sini. Biasanya saya kalau pagi itu minum oase herbal. Ini tadi pagi saya nggak minum, lupa. Jadi kok kroso banget dibanding hari-hari biasanya gitu. Rekan-rekan, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, bagi yang agen yang sudah mendaftar kepingin berangkat di bulan Juli, baik cash maupun menggunakan dana talangan, saya ucapkan selamat untuk menentukan menjadi calon tamunya Allah. Hari ini alhamdulillah cabang Jepara ini fix memberangkatkan 24 orang. Dari target 30, rencana target 30 kan close-nya tanggal 15 Juni. Tapi kemarin sudah diputuskan kantor untuk close dan fix dengan 24 jamaah. Artinya apa? Artinya ternyata kita bisa cari jamaah. Nah itu. Kalau kita bisa cari jamaah walaupun baru 24, berarti untuk mencapai ke 240 atau 2400 itu bukan hal yang mustahil. Karena dalam dunia bisnis itu kalau ada satu yang bisa kita capai, itu mesti nanti bisa sampai ke 10, bisa sampai ke 100, dan bisa sampai ke 1000. Dalam dunia bisnis, pencapaian yang paling sulit itu dapat satu yang pertama itu. Satu yang kedua dan berikutnya itu sudah mudah. Dan ketika jenengan jadi agen, kebahagiaan seorang agen itu untuk jamaah yang pertama. Jenengan memasarkan umroh, ora pecah telur terus untuk jamaah tek masuk. Itu
kebahagiaan yang pertama. Walaupun komisinya baru sekali. Nanti kalau jenengan sudah dapat lagi, itu biasa. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu rekan-rekan semuanya, yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas dari amatir menjadi profesional. Anda ini saya anggap kalau di jam mungkin ya belum ada sampai 500 jam menjalankan bisnis mais ini. Kalau nanti sudah 1000 jam jenengan sudah jadi amatir. Hebatnya dalam dunia pemasaran umroh, jenengan menawarkan 1 berangkat 4. Ini kan juga ada Jepara yang dapat 1 berangkat 4. Bapak Kiai Sadikin ini kan dapat jam 4 Pak. Itu kan masarkannya prospeknya 1 orang. Dapatnya 4. Nanti mohon maaf, tidak menutup kemungkinan jenengan masarkan 1 berangkat 10. Masarkan 1 berangkat 5. Saya tuh masarkan 1 berangkat 207 pernah. Komisinya era itu masih gede karena persaingan travel masih sedikit. Sekarang kalau kita ngambil untung banyak-banyak ya mesti kalah, travel menjamur di mana-mana. Kalau 1 dapat yang berangkat 207, untungnya 2,5 juta, setengah M. Pekerjaan tidak ada 2 hari. Nah, itulah kalau Allah akan mengangkat derajat ekonomi jenengan lewat dunia travel umroh seperti itu. Maka dari itu yang saat sekarang perlu kita siapkan, ini yang mau berangkat bulan Juli ngacung siapa ini? 1, 2, 3. Nah, itu yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita ini memantaskan diri untuk benar-benar menjadi tamu Allah. Tamu Allah yang makbul atau yang diterima oleh Allah. Karena mungkin begini, jenengan mungkin sudah ada yang pernah umroh bolak-balik. Tapi saya harapkan untuk umroh kali ini benar-benar kita ini disertai dengan disiplin keilmuan yang cukup. Saya harap nanti agen-agen itu sekaligus jenengan belajar jadi TL. Jadi umroh jenengan ini nanti selain jenengan itu mau ibadah, sekaligus karena insya Allah nanti saya upayakan juga saya ikut. Karena kemarin kantor itu saya akan ditunjuk untuk memimpin Jepara kalau jamaahnya 30. Ini 24 masih butuh nego gitu. Mudah-mudahan nanti saya juga ikut sekaligus kita nanti akan belajar tentang TL. Karena apa? Bulan November nanti ada sertifikasi TL dan pembimbing umroh dan haji profesional. Bagi yang sudah berangkat tahun ini untuk umroh di bulan Juli atau di bulan September nanti saya upayakan untuk kita kasih rekomendasi mengikuti itu. Karena kalau jenengan sudah punya SIM itu, wah jenengan sudah ada nilai poinnya. Walaupun trainingnya itu bayar, jenengan yang dapat sertifikasi nanti jenengan. Tapi ini menurut Profesor Dr. Likasing, berapapun uang yang kita keluarkan untuk membiayai otak kita akan kembali ke kita berlipat-lipat. Itu seperti itu. Kalau di Arab Saudi, orang-orang yang sekolah di Akademi Mutawif Arab Saudi, sekolahnya hanya 2 tahun, karena D2. Biayanya kurang lebih sekitar 150 jutaan. Tapi begitu dia punya sertifikat di sana, nilai tawarnya sudah tinggi, mesti jadi mutawif. Karena rata-rata travel itu ngambil orang yang punya sertifikat dari akademi itu. Bayarannya sedina 1 juta. Kerja 1 bulan 20 hari ya 20 juta. Itu bayaran pokok. Belum pack dari jamaah, komisi-komisi dari bakul-bakul kalau ngantar belanja seperti itu. Nah, maka dari itu rekan-rekan semuanya, hari ini banyak yang harus kita pelajari. Mulai dari nanti kita akan belajar proses ngurus administrasi jamaah, pendaftaran, pembuatan paspor, dan lain sebagainya. Semuanya harus menguasai. Sampai berpropaganda untuk menawarkan umroh. Bagi yang belum berangkat di bulan Juli, harapan saya September nanti dari Jepara ini kalau ini 24, September harus 48, 2 kali lipatnya. Amin. Siap ya? Siap.
Itu semua bisa kita capai apabila energi kita ini konstan. Maka dari itu, jenengan malam hari ini saya ajak untuk menguatkan kembali target impian kita. Karena apa? Bisnis atau usaha itu targetnya adalah pencapaian finansial. Pencapaian finansial. Impian kita di 2025 ini apa? Sampai nanti bulan Desember 2025. Ini Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan ke depan. 6 bulan. Apakah kita akan berangkat umroh? Apakah kita akan beli mobil? Ini harus kita target. Baru kita gunakan kendaraan Mais ini untuk mencetak uang. Untuk mencetak uang. Dalam mencapai impian jenengan ada 2 cara yang harus jenengan lakukan. Kalau jenengan bisa melakukan atau mengeksekusi, menjual kualitas kemampuan diri jenengan, eksekusi diri sendiri. Tapi kalau jenengan ternyata tidak mampu, maka jenengan harus menggunakan tangan orang lain untuk mengeksekusi impian jenengan. Cara menggunakan tangan orang lain gimana? Rekrut agen. Jadikan agen jenengan. Lewat RBS. Aku iki onong mais kok risaku seminggu bersedino. Piye supaya bisa 7 hari. Nek kepengen 7 hari, aku harus di agen 7. Jadi ndekne iku nek seminggu kerja sedino kabeh wong 7, saya jadi 7 hari. Ternyata dari 7 hari ki, wah pendapatan kok aja kurang. Agen saya 7 dan saya ini kerja selama 1 minggu sekali, 7 hari, aku baru bisa mencetak uang katakanlah 1 bulan 5 juta. Piye iso 10 juta. Agen tambahi lagi, cetak agen lagi. Sehingga ada orang yang bekerja untuk jenengan, ketika jenengan nanti laren anak buah agen di bawah jenengan 100 kerja kabeh, kira-kira untuk pendapatan enggak jenengan? Dapat. Jenengan dapat pendapatan. Tapi kalau jenengan ku mikir aku perlu jamaah orang untuk jamaah jenengan paksa pakai dirine jenengan sendiri, lama-kelamaan nek ra kasil sampeyan bungkel hatine nanti. Tapi jadi saya diajari oleh guru saya. Kamu kalau tidak bisa mewujudkan impianmu lewat tanganmu sendiri, maka gunakan tangan orang lain untuk bisa mengeksekusi impian kita. Niki lho jenengan, mohon maaf. Agen ini kita anggap kerja efektif ya setelah Lebaran. Ini ya 1,5 bulan lah. Untuk jamaah 24 anggap. Ini tak anggap ya luar biasa. Karena kompetitornya itu Semarang. Itu hanya dapat 17. Sajane apa untuk tambahan papat karena sudah di closing dan jatah 4 itu miliknya Jepara. Akhirnya dikasihkan Jepara, daftarnya di Jepara. Itu. Seperti itu. Nah, yang harus jenengan lakukan pertama, bagi yang belum umroh di bulan Juli ini, jenengan pertama harus berani mendaftar walaupun lewat tabungan. Itu wajib. Karena apa? Keyakinan jenengan ini yang nanti akan menjadi kenyataan. Allah berfirman, Anna indadzonni abdibi. Allah, saya, ini kata Allah, itu sesuai dengan keyakinanmu. Sama nana yakin, aku bismillah September berangkat umroh. Angger keyakinannya tenanan, mesti iso makan. Amin ya Allah. Masih dijamin oleh Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Mesti akan aku kasih. Nek urung sampai dikasih, berarti keyakinanmu itu harus ditinjau. Jojo awakmu kurang yakin. Sekarang ini yang harus kita lakukan adalah kita bertransaksi dengan Tuhan, bukan bertransaksi dengan manusia. Jadi jenengan itu harus meletakkan jiwa jenengan ini dalam rotasi semesta. Kalau hari ini mohon maaf jenengan ada yang ekonominya baru seret, ora usah ngeluh. Buat jiwa jenengan itu bahagia dulu. Cek awake rekose ku seneng. Ikutilah rotasi alam, nikmati kekurangan kita, syukuri apa yang diberikan Allah pada saat sekarang kita ini. Nanti alam akan narik rotasi ini, ketika alam naik, Anda akan naik sendirinya. Itu seperti itu. Saya sering, namanya pengusaha, saya yakin semua pengusaha pun juga mesti mengalami itu. Jatuh, diutang oke.
pendapatan rak menentu, luru duit ambil luru kuntilanak itu luru hantu itu luweh gampang luru hantu. Mengalami kayak gitu. Tapi tiba-tiba karena kita paham tentang rotasi semesta, set naik. Saya itu mohon maaf cerita ya. Saya itu pernah punya pendapatan rata-rata 1 bulan 200 sampai 500 juta per bulan. Tiba-tiba anjlok dek jadi 10 juta. Bayang, pengeluaran saya 15 juta. Sebelum corona pendapatan saya 200 500 juta rutin setiap bulan. Begitu corona tidak tak antisipasi, saya tidak punya bisnis lain, umrah langsung macet tek orang omset sama sekali. Saya kembali jadi petani dengan anak-anak ngurusi kebun buah naga. Pendapatan tiba-tiba sesasi bur 10 juta dari petani. Pengeluaran saya wis kadung 15 juta. Ya tak nikmati enjoy, tidur nak gubuk sawah kayak gitu sama anak-anak nyempret bubut seperti itu. Apa itu Honda Jazz jual kurang, Pajero jual kurang, double kabin jual kurang sampai gitu. Sampai akhirnya saya iki angger 3 bulan ke depan corona rampung umur dibuka tak tutup perusahaan saya, tak serahkan sama Allah. Nak buat naga. Ya Allah, kalau memang Mais Travel ini engkau hendaki, karena travel gulung tikar wis pirang-pirang. Bulalah tiba-tiba diumumkan umroh dibuka. Ketika diumumkan umroh dibuka, ini alam ini juga membawa saya. Ora ono udan, ora ono angin, saya diundang teman saya di acara Gus Baha. Saya ngajak anak-anak yang lagi di bubut, wah yuk, iki dijak ketemuan ambil tim Gus Baha di Pondok Damaran. Langsung membuka umroh bareng Gus Baha. Saya dapat program itu suruh ngeksekusi berangkat 480 orang. Wah, duit ini, wah, jalan Pak. Itulah alam. Sehingga kalau jenengan saat sekarang sudah memutuskan diri untuk menjadi pelayan tamu Allah, jiwa dan keyakinan kita harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan. Jangan pernah takut jenengan untuk daftar menjadi tamu Allah. Sebelum jenengan mengantarkan orang ke tanah suci, pastikan jenengan yang dulu untuk ke sana. Sehingga bagi yang belum berangkat bulan Juli, pastikan September harus berangkat. Amin. Caranya gimana? Jenengan ada duit kurang lebih sekitar 750, dia ngurus paspor dicek. Iku bukti jenengan mukoronan bibik li. Sudah setelah dekat tindakan. Paspor itu 10 tahun masa berlakunya sekarang. Mosok sampai 10 tahun jadi agen umroh rakwat mangkat, ora iso mangkat umroh ngemut kabel listrik bareng-bareng wae ya Mas. Kesuwen. Itu seperti itu. Ini kita tunjukkan keyakinan kita itu menjadi hakul yakin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon jenengan mampukan untuk jenengan panggil ke Baitullah. Iki aku wis tenanan duitku tak ngurus paspor Gusti. Ya ngono wae. Kok didongani bareng-bareng. Gitu. Jenengan ini, mohon maaf, dicetak untuk menjadi manusia besar yang punya pikiran besar dan jiwa besar. Satu-satunya torekoh di Indonesia, yang berani mengambil jalan kaya di dunia itu hanya torekoh Sadiliyah. Torekoh yang lain malah melarat rapopo, sing penting sok ben mlebu swarga. Urung tentu dekne melarat mlebu swarga tenan. Wong kadal fakro ayakuna kufran, wong pelarat itu dekati kekufuran. Tapi kalau Sadiliyah enggak. Syekh Sadili itu, Imam Sadili itu, beliau nek nggawa baju sing termahal. Nek beli kendaraan kuda yang termahal. Pernah suatu saat dikomplain oleh santrinya. Syekh, Anda ini seorang guru mursyid yang luar biasa, seorang mursyid yang keluarga ahli wirai, ahli sufi, kok pakaiannya glamor-glamor dan lain sebagainya. Beliau jawab, mengapa saya pakai pakaian terindah? Karena baju saya itu bicara. Saya ini orang kaya, oh jombok kasihan. Tapi nek aku ini nggawa sing elek-elek, oh baju saya akan bicara. Aku wong pelarat kasihani aku. Jadi beliau kepengen tampil di depan Allah, itu menjadi orang yang terhormat. Karena gini, mohon maaf, jenengan ini, dunia ini potret akhiratnya jenengan.
Orang menghadap Allah nanti ada 4 kategori. Siji ada orang yang kaya raya, di depannya Allah ya kaya raya. Di dunianya ya kaya raya. Ada orang yang di depan Allah itu walim dan alamah, winterpol, luar biasa. Di dunia ya sama. Ada orang yang di depannya Allah itu miskin. Nong dunia yang melarat. Ada orang di depan Allah itu bodoh, ngalu kok rak tahu apa-apa. Di dunia ya seperti itu. Sing parah lagi nek nong dunia wis melarat malah ra iso ngadep Gusti Allah ra iso nang swarga. Manggone nang neraka lagi sing ruwet. Ketika jenengan kepingin menghadap Allah dengan kondisi gagah, kaya raya dan luar biasa, kerjalah di dunia sebanyak mungkin, sergap mungkin, seluar biasa mungkin. Anda sukses di dunia, lokasikan minimal 10% untuk perjuangan akhirat. Jadi urip nang dunia kudu dermawan, sugih dermawan. Targetnya seperti itu. Sehingga, mohon maaf, Rasulullah itu memilih menantu ada 2. Suatu Sayyidina Utsman kaya raya. Sayyidina Utsman kaya raya. Dawa itu wis pirang-pirang. Kok bicara masalah jihad ya, utamanya Sayyidina Utsman sama Abdurrahman bin Auf. Yang satu Sayyidina Ali. Orang duwe. Tapi orang dari Sayyidina Ali, saya lihat peninggalan rumahnya yang ada di Madinah menjawang sugih. Hanya apa? Aromahnya luar biasa. Dungane luar biasa. Bekerja sehari untuk duit, mulai ngadai pasir, diadai kantong, gue mulai jadi gandum. Ini kalau Mbah Maimun gini, kalau kamu hidup di dunia ya pilihannya 2. Nek ora iso sugih kaya raya, kamu harus punya karomah. Nah wis uripe nang donya melarat, dongane rak kabul, karomah rak duwe. Iki nek cara wong Jawa iku uripe sampean iku apa ya? Timun bungkik dige imbuh gitu. Dadi urip dige genep-genepan. Jadi enggak ada nilainya. Nek bakul timun kaya semua api-api, wah dituku. Lah njaluk imbuh lagi dheweke sing bungkik-bungkik iku dige tambahan. Lah uripe sampean seperti itu. Iku nek aku jadi presiden pembasmi apa tak sempret dhisik. Paling ngentekno sego orang-orang seperti ini gitu. Urip nang donya ora karya sama sekali ya salahnya. Gitu. Lah, maka dari itu ini jenengan sudah dikasih sebuah kail, sebuah jalan ikhtiar. Gunakan jalan ini semaksimal mungkin. Karena ayo kita hitung secara matematika apapun, ini alat untuk mencari duit banyak. Alat untuk mencari duit banyak. Lu jenengan modal cocot untung jutaan. Beliau ini pengusaha-pengusaha. Untuk mendapatkan modal puluhan juta kira-kira modalnya piro. Jenengan kita lihat kan wajahnya sakjane wis wajah-wajah miliarder gitu. Keyakinan sing jenggededer terus ini lah. Nah inilah. Lah, keyakinan Anda itu sertai dengan tindakan. Wis jenengan bertransaksi dengan alam. Bismillah sesuk aku ngajak wong, Ora iso ngajak umroh, aku kudu diagen. Ora iso ngajak umroh, api aku diagen. Agen saya setiap bulan harus tambah. Karena apa? Kalau agen-agen saya ini bertambah, suatu saat saya nggak bisa kerja, agen-agenku kerja, aku masih punya pendapatan. Bosnya Jarum nih loh kira-kira. Mlebu rumah sakit setahun, katakanlah. Pabriknya aja buka, wong kerja aja pirang-pirang. Jadi pendapatan, Rak? Jadi pendapatan. Nah perlu nang rumah sakit sampai dia mati loh jadi pendapatan. Karena dia secara fisik tidak butuh kerja lagi. Artinya apa? Dia sudah time freedom. Jenengan bisa seperti itu. Iki lho sampeyan nek diajaji bola 100 wae. Di bawah jenengan merekrut agen sampai di agen 100. Iku sampeane wis koyok manajer. Oh, kayak direktur kaki bayaran. Sehingga di RBSS ini baru saya rumuskan sebuah sistem ada jenjang karir. Bayaran bulanan. Di mana saya hitung bayarannya itu manajer itu 1 bulan di atas 15 juta. Terus senior manager di atas 25 juta. Eksekutif manager di atas 35 juta. Terus general manager di atas 50 juta. Terus yang terakhir direktur sebuah sistem. Jadi jenengan nanti silakan jenjang karir ini diikuti. Kalau direktur sebuah sistem unlimited karena dia akan dapat pendapatan omset nasional kali 10.000.
Nah perusahaanku omsetnya 1.000, ya dia untuk pendapatan 10.000 peng 1.000, 100 juta. Pendapatan omset perusahaan apa ini 20.000, ya 200 juta. Itu seperti itu. Maka dari itu rekan-rekan semuanya, mulai habis umroh oleh perusahaan saya hanya dijatah 1 kali 1 bulan untuk datang ke Jepara. Saya pastikan jenengan nanti setelah Juli harus bisa melebarkan sayap jenengan sendiri. Ibarat anak burung jenengan harus sudah bisa terbang. Maka sebelum bulan Juli ini maksimalkan gerak jenengan di lapangan. Karena saya setiap minggu masih kunjung ke sini. Seperti itu. Saya nanti tanggal 26 Mei ini saya harus terbang ke Pekanbaru. Buka kantor cabang di Pekanbaru sana. Nanti kalau cabang mais wis wokeh, padahal saya itu alokasinya setiap bulan harus datang ke kantor cabang sekali. Nek cabangnya sudah 30. Ini kan satu bulan cabang-cabang iki ora iso ngeloni bojo iku. 30 dino lagi mulai kok jadwal lagi. Seperti itu. Lah, maka dari itu saya mulai mengkader-kadernya supaya jenengan-jenengan ini. Harapan saya nanti dari cabang Jepara lewat Pak Zainal ini nanti akan melahirkan cabang-cabang baru. Amin. Jenenganlah nanti yang menjadi guru-guru kehidupan, pembimbing kesuksesan seseorang. Itu nanti hidup jenengan sudah luar biasa. Karena apa? Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jenengan nek wis dadi wong sukses di bisnis ini nanti, iku mohon maaf, omongan jenengan itu manjut. Jenengan itu otomatis akan punya pengikut, menjadi guru untuk mereferensikan kesuksesan orang lain. Karena mohon maaf, hidup nang desa, kalau jenengan iku kok kaya raya, entute jenengan itu menginspirasi banyak orang. Apa meneh kok omongane? Entute sampean iki lho menginspirasi banyak orang. Tapi nek jenengan urip nang kampung peluarat wis dadi beban keluarga, apa meneh kok entute sampean? Kata-kata bijak jenengan itu lho bau kentut. Iya ndak kira-kira? Apa meneh urip nang Jepara. Gitu loh. Karena Jepara itu terkenal kontra materialis dimanapun. Ukuran kesuksesan yo orang sukses ya ukurannya harta. Dan memang seperti itu. Karena ijud dunya bil mal, kesuksesan dunia itu diukur dengan harta. Wa ijul akhirah bisolihil amal. Kesuksesan akhirah diukur dengan amal yang soleh. Sehingga kalau jenengan kepengen sukses dunia akhirat, pastikan jenengan dunyone ya duitnya oke, digunakan untuk banyak amal akhirat. Sehingga di akhiratnya kita juga akan sukses. Itu yang pertama rekan-rekan. Terus yang kedua bahwa acara di bulan Juli nanti saya pastikan dalam keberangkatan semua agen ikut dan membawa dokumen. Sampai foto dengan jamaah. Itu nanti jadikan sebagai agenda album jenengan untuk gerak di lapangan. Nek perlu ngetutno sampai bandara. Sehingga jenengan punya foto tampil dengan jamaah itu di bandara. Karena itu kiat-kiat trik-trik kita meyakinkan jamaah seperti itu. Jamaah itu kadang kalau nanti jenengan datang terus jenengan tunjukin iki lho jamaah pemberangkatan ini lho saya mengantar. Itu orang kampung itu mohon maaf, dia kadang mengikuti jenengan itu karena tertarik terhadap cerita jenengan. Nah inilah makanya jenengan harus bisa membuat cerita-cerita yang bahagia, cerita yang bagus, cerita-cerita yang memuaskan jamaah. Karena mohon maaf, jamaah itu tidak mau tahu tentang travel. Jamaah berangkat umroh itu nggak mau tahu tentang travelnya. Taunya yang ngajak, yang bawa. Travelnya bes wae ora apa-apa jamaah itu. Buktinya apa? Dulu tahun 2012 ada travel di Indonesia itu namanya Linus. Jualnya murah banget, berangkat umroh itu 9.500.000. Jadi bayar 9.500.000 nunggu setahun nanti berangkat. Di Jawa Tengah itu 297 miliar orang ketipu. Saya dengan teman-teman investigasi lapangan. Ternyata singkatannya apa? Lindungi Yesus. Disingkat Linus.
Lho ngono wong Islam melu gelem ae lho kok. Iki berarti wong Islam lho. Jadi umroh itu enggak, mohon maaf ini Kiai Sodikin iki melu travel piro iki? Wis bolak-balik wis nyabrang travel-travel macam-macam. Ora masalah. Karena apa? Jamaah itu enggak mau tahu tentang travelnya. Taunya yang ngajak. Artinya apa? Artinya jenengan menjual pemasaran umroh ini pada dasarnya menjual diri jenengan sendiri. Maka sekarang iki sing awite ora tahu sarungan yo pantes-pantesno sarungan, kedunan sing tertib. Mohon maaf, aja masane umroh sampeyan nggawa celana jeans suwek-suwek menisan. Iki ora meyakinkan ini. Ini menyalahi aturan marketing gitu. Itu seperti itu. Syukur-syukur nanti setelah Juli itu pemberangkatan nanti di Walimatus Safar. Mudah-mudahan nanti sekaligus peresmian kantor cabang. Amin. Kita buat acara yang agak meriah. Amin. Setelah itu nanti semuanya buat seragam. Siap. Jadi ben kayak meyakinkan. Harus beda dengan biro yang lain. Wah tertib, nggawa seragam, pakai name tag, buka surat ID card, punya surat tugas. Ben sampeyan kayak pegawai tenanan ngono lho. Lho iki pegawai yang mulia. Yo kerja nang donya untuk upah, yo nang akhirat untuk upah. Mosok sampeyan kalah ambekane. Apa iku? Sales kompor, sales anu sing cewek-cewek sing gane digawa mobil iku. Kan nyentrik-nyentrik iku. Moro nang omahku tak dolek iku aku iku ngingeti menyocat. Saya tuh enggak tertarik barangnya, tapi karena gaya omongane, iki entertaining. Wah, apa gitu supervisual luar biasa. Wah, ini jenengan tak ingat ya. Saya menghargai keahliannya, Pak. Tuku ngetokno dhek 300.000, Pak. Regulator iku gas. Saya ngeluarkan. Wah, akhirnya aku ngajak lagi bocah iki tak prospek dua di agen mais itu. Tak undang 2 orang, 2 tahun masa tak urai wis aku ngomong tak prospek sejam tuanan tenan. Malah bro. Saya ini agamanya Katolik kan. Iki namanya ini dalam teori, mohon maaf. Dalam teori marketing revolusioner, ini namanya salah cara. Gagal total pemasaran seperti ini. Salah cara. Katolik. Puas memasarkan itu orang baik, orang kudus saiki ya mah dadi tonggo kantor saya itu sekarang. Inilah rekan-rekan semuanya. Maka gini. Sakjane umrah Juli iki ada tawaran dana talangan tak delok kepenak men. Jadi yang nawarani ini adalah BPR milik teman saya juga berbasis syariah dari Semarang. Tadi pagi sudah deal di kantor itu. Nanti kalau bulan September agen-agen dananya kurang pakai dana talangan ra apa-apa, wani nekat. Mosok ngadep dadi tamune Gusti Allah ra wani nekat-nekat. Wong samane kira-kira diundang Pak Prabowo. Wah, undangan kon Pak Prabowo ape duwe hadiah. Di duit kira-kira wani utang mangkat ke Jakarta ora? Mangkat, Pak. Iku mosok undangannya Gusti Allah jenengan satu. Ini kata Allah, di ngapura dosane, dikabulno semua permintaane, biayane ganti rawani nekat. Kalau nyaline jenengan seperti ini, Pak. Jenengan itu dididik untuk menjadi petarung-petarung ekonomi, jihad bisnis kita, jihad ekonomi, melawan kemiskinan kita, kemiskinan keluarga, kemiskinan masyarakat. Nyalinya harus besar. Agak sedikit ngoyok. Ya kayak rebutan jamaah ini ya agak sedikit ngoyok gitu. Seperti itu. Karena apa? Bisnis itu kayak seperti orang perang. Nek kualah mentalnya jenengan mesti down. Tapi nek jenengan menang untuk hasil, wah senenge pol. Di dunia bisnis nek menang jadi pahlawan, nek kalah jadi penjahat. Itu dunia bisnis. Tapi kalau di dunia travel jenengan kan tidak akan terjerumus jadi penjahat. Karena apa? Jenengan tidak ada resiko rugi. Jadi aman. Sak banter-bantere jenengan ngajak wong ora gelem, jenengan rugi secara materi ndak? Betul. Ora to? Ora rugi materi. Rugine ya awake dhewe ngomongnya keselen iki omongane ora. Tapi mohon maaf, jenengan untuk satu jamaah iku wis melebihi jenengan iku mocok ngedos sambil mocok macul 10 hari. Itu yang luar biasa. Tampil bersih kita. Semua orang-orang yang saat sekarang besar dan banyak travel-travel di Jawa Tengah dan Jawa Barat ini dimulai jadi agen. Saya sekarang ini
Itu dulu yang mulai dari agen, Pak. Dedinya Ipong. Terus awal-awal saya memasarkan umroh itu, saya nggak pakai mobil, Pak. Saya pakai sepeda motor, Pak. Ngojek orang nggak mau. Dintai. Ngutangi bolo, mangkat umroh mahra dibayar tekan saiki. Itu awal-awal sakit, Pak. Tapi semua lelah dan proses ini terbayar ketika kita sudah sukses. Justru dhisik sing menjadi rekoso yang tak lihat sulit dan lain sebagainya. Ketika sekarang saya lihat itu menjadi seni yang sangat indah. Aku sampai gini, Dek Iko, seandainya aku kurang mengalami ditolak orang, dintai orang. Saya itu pernah memasarkan umroh di Batang, Kabupaten Batang. Saya baru masuk rumah, ngomong nong orang teman saya ini baru sekitar 1/4 jam. Bojone kon pawon nggo bendo apa bendo diusir. Karena apa? Bojone iki bar ketipu 18 juta dijak bisnis balane ketipu 18 juta. Dikira aku ajak-ajak neh seperti itu. Ya pernah seperti itu. Tapi akhirnya ya jadi agen saya. Bareng sukses tak welehno, Pak. Aku lho Bu Ndek iku mrene apa sampeyan bedo. Tak ono. Pak ketika berangkat umroh. Pak Bina itu ya pernah kayak gitu. Ngajak orang partneran tak dadekke agen saya. Di Batang sana. Itu masih ingat. Pernah juga datang ke tempat teman saya ngajak untuk tak jadikan agen saya. Gue sepeda motor. Udah war sepal, Pak. Tekan tengah tebunan gembes, Pak. Bocor. Nuntun jalan kurang lebih 1,5 kilo. Loh begitu sampai depan rumah teman saya, aku gedok-gedok assalamualaikum, gak dibuka no, Pak. Wah, akhirnya turu di depan emper itu ada lincake gitu, tak buat turu mutah-mutah masuk angin. Bar subuh lagi dibuka. Tapi dari beliau ini aku sudah dapat jamaah buahnya. Nek ndelok sakitnya seperti itu, ketika kita dapat jamaah, itu yang semuanya jadi indah. Seumpama saya tidak mengalami proses itu, tiba-tiba aku membina sampeane, ngajari sampeane ngene iki, terus sampeane ditolak orang, dintai orang, nggak dapat jamaah, terus tanya pada saya. Aku bisa ngomong apa? Tapi nek sekarang ini jenengan tanya seputar pemasaran, wes nek rasa jawab mah tak wahi 1.000 saya. Tanya seputar, karena kita Pak, apa yang hari ini jenengan lakukan, saya sudah melewati semuanya. Presentasi, nok rumah makan wong 50 belas orang sing nyetel kok siji. Iya pernah seperti itu. Tapi kita tekun. Ternyata Allah itu melihat proses ikhtiar kita. Ini. Allah itu sejauh mana kesabaranmu, ketekunanmu dalam merintis usahamu akan berbanding lurus dengan hasil yang engkau dapatkan. Rumus alamnya seperti itu. Sehingga kata Rasulullah, manjada wajada. Sapa sing tenanan ya mesti bakal kesampaian. Ini hadis Rasul. Apa kita nggak yakin? Samane makanya aja ingah-ingi, aja setengah-setengah. Los, gaspol. Nek aja mbok rempol, gaspol rempol ya bengeng sampean. Nah, seperti itu. Nek dalam personal power kudu wani ngedan. Ah, ini mati. Agak edan-edan sithik ra apa-apa, timbang sampeyan melarat terus-terusan mah edan tenanan. Nah, itu seperti itu. Wah, anggere ora ngomongi tentang umroh, ngomongi tentang ora ketemu wong waras wong edan ra apa-apa. Ora ketemu wong edan wedhus-wedhus lah ra apa-apa. Karena sampeyan nek kulino ngomong kok dadi magnet. Omongan sampeyan iki dadi ampuh. Meyakinkan tenanan. Jadi nek Pak Sodikin kita wis selamis nek ngomong iki tak delok. Nah, itu seperti itu. Tinggal dilanyahke sampeyan. Jare iso ngomong-ngomong terus engko tak idoni siji-siji lambene kok iso ngomong. Diwejang gak gitu, dikerok nggo cendok kan seperti itu. Ben kayak manuk biu kan seperti itu. Inilah rekan-rekan semuanya. Sehingga mohon maaf. Kalau saya melihat agen di Jepara ini yang gerak di lapangan belum ada 10% yang tenanan itu sing tenanan durung ana 10%. Energinya harus ditambah. Kalau nanti agen kita di Jepara itu sudah lebih dari 200, semua rumah agen pakai MMTM Mais semuanya. Karena apa? Untuk
mengirim pesan moral ke masyarakat. Wah, yo mais, kayak yo mais. Dadi mais wis ketok gede dhisik. Padahal gede agen-agene tok yo. Ora apa-apa. Wah, kono mais kok mais. Sehingga apa? Iki wis menjadi sebuah reklamu. Namanya wis gede dhisik. Dulu saya pernah di Pati saya punya agen 1.800. Semua tak suruh pakai MMT. Akhirnya kita terbesar sampai hampir 5 tahun. Sampai corona. Itu baru petanya berubah. Karena apa? Wong nang ndi mais. Akhirnya wong seneng. Itu seperti itu. Tapi nek sak kabupaten tulisan mais kok bersih jetok kelik-kelik. Wah, kurang mengena seperti itu. Lah, jenengan ini sebagai pelaku lapangan. Nah, itu seperti itu. Sehingga harapan saya ini kita bulan September itu masih punya waktu kurang lebih sebenarnya Juni, Juli, Agustus, September. 3 bulan. 3 bulan itu sampeane nek iso sasi untuk jamaah loro untuk jamaah 6 itu wis kena di GDP. Artinya apa? Nek jenengan wis kuat untuk jamaah 5 katakanlah. Harus sudah berani menggunakan dana talangan. Karena apa? Mesti berangkat umroh. Engko iso loro jamaah. Untuk jamaah siji genyar ngancur itu jaturah kurang lebih sisa 400-an. Tak delok ancurane. Mosok sampeane bar umroh ora sasi ra iso loro jamaah siji. Wah nemenane mau malukan pelatih. Nah itu. Wis bar berangkat umroh kan seperti itu. Harus wis iso untuk jamaah 5 mesti bisa cari yang lain. Saya tahu peta pemasaran umroh di Jepara itu. 60% Jepara memang memilih harga. Survei saya ini dan memilih lamanya. Jadi senengane regane murah neng nongkono suwe. Nah, itu Jepara itu seperti itu hasil saya. Tapi mohon maaf, nanti bisa kita goyahkan dengan fasilitas kita. Angger mulai ana jamaah sing teko dan dia puas terhadap pelayanan. Ini nanti lama-kelamaan dia akan ngomong. Pemberangkatan keempat, kok puas, zero komplain semua dan tidak ada masalah. Nanti yang kelima jenengan sudah dicari jamaah. Itu seperti itu. Karena apa? Rata-rata sekarang orang umroh itu dibandingkan fasilitas pelayanan dengan travel. Aku melu iki pelayanan piye seperti itu. Sehingga Mais kemarin hasil diskusi kita mempertahankan kepuasan pelayanan. Fasilitas ini yang harus kita utamakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita sadari sebagai marketing pemasaran. Karena apa? Di Kudus itu ada fasilitas yang sama plek dengan kita, hari plek dengan kita, transportasi plek dengan kita, dijual di harga 38. Kalau enggak percaya jangan cek di Arwaniyah dengan fasilitas yang sama. Nongkono iso adol 38 ya untuk jamaah oke. Nah, bedanya include sak paspore di sana. Tapi kalau kita apa meneh kok 35 sak paspore wani. Iku sampeane untuk tambahan 1 juta neh malah. Wong nek tak hitung sak include sak paspore hanya di angka 34.500. Nah, itu seperti itu. Bedanya itu. Jika nanti untuk yang pemasaran September kantor cabang Jepara membuat brosur sendiri yang langsung include sak paspore. Enggak apa-apa. Nah, itu nanti ada pekerjaan tambahan kita untuk masalah pengurusan paspor ini. Sehingga rekan-rekan semuanya, kita tata niat hati kita bagi teman-teman yang akan berangkat, kita doakan bersama. Nanti setelah ya berikutnya, nek engko wis tekan kono, jaluk tulung kondongakno sampeane diceluk bendang lek iso nyusul September. Ndak gitu loh. Nggih. Nek ape mangkat nanti kita doakan bersama. Nek aja lupa KTP nama-nama agen. September harus neban Ka'bah, engko tak pandune nang kono perlu panggil siji absen nih. Muga-muga iso mangkat sing belum mangkat di September. Seperti itu. Sehingga ini nanti berkesinambungan. Sok tahun ngarep berangkat suami istri. Kan seperti itu. Sehingga kalau kita itba Rasulullah, kalau kita kepingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, maka harus bagaimana setiap 1 tahun itu kita bisa umroh atau bisa tawaf di Ka'bah. Karena mohon maaf, dalam Al-Quran, surat Quraisy
li'ila fi Quraisyin. Ini kata Allah. Hendaklah kita ini belajar dengan orang-orang Quraisy. Mengapa kita harus belajar dengan orang Quraisy? Kata Allah, ilafihim, ilaf. Orang-orang Quraisy ini perancak strategi yang terbaik. Ini kata Allah. Yang paling terkenal itu Abdi Manaf. Abdi Manaf itu dalam sejarah ilmu bisnis, dia perancang strategi dagang. Kalau Fihri, ini ya suku Quraisy, itu pertama kali orang yang berdagang menggunakan mata uang. Dia membuat mata uang. Pertama pembuat mata uang. Fihri. Itu. Sehingga kata Quraisy itu diambil dari gelar Fihri. Sebelum Fihri ada, itu dagang itu menggunakan barter. Setelah Fihri lahir, beliau menekuni dunia dagang, akhirnya dia membuat mata uang, dibuat dari emas, dikasih nama dinar. Terus membuat mata uang dibuat dari perak, dikasih nama dirham. Dengan dinar dan dirham, Fihri ini menjalankan dagang. Akhirnya Fihri ini menjadi orang terkaya di dunia. Saking kayanya Fihri dikasih julukan dengan sebutan Quraisy. Dalam terminologi bahasa Arab, Quraisy itu ahlinya ahli dagang yang punya uang recehan banyak sekali. Makanya sampeyan kepengin di anak kabutan duit receh jenakno Quraisy wae. Dunia internasional mengabadikan gelar Fihri ini dijadikan standar nilai tukar internasional, kurs krus. Ini kalau Fihri. Tapi kalau Abdi Manaf, dia perancang strategi dagang. Dulu, era zaman Quraisy, zaman Jahiliyah, itu ada dua kekuatan imperium besar penguasa dunia, yaitu Romawi sama Persia. Kalau sekarang Romawi ya jadi negara barat sana. Kalau Persia sekarang jadi Iran. Jadi Barat dengan Iran sama Amerika perang itu ya wis jok mak jujo apa zaman sadurunge Kanjeng Nabi lahir tekan saiki. Nah itu. Lah dua negara ini membuat aturan, siapapun pengusaha yang dagang ke Romawi tidak boleh berdagang ke Persia. Segitu kan baliknya, siapapun yang jualan dagang ke Persia tidak boleh jualan ke Romawi. Akhirnya Abdi Manaf ini membuat cara bagaimana keturunan saya, suku Quraisy ini dagang nang Romawi ya bebas, dagang nang Persia ya bebas. Sehingga dikenang oleh Al-Qur'an ilafihim rihlata sita'i wassoif. Dia kalau musim panas jualan ke Romawi, kalau musim dingin wayah waktu salju di barat ada musim salju, dia jualan ke Persia. Tapi kata Allah, kehebatan orang-orang Quraisy dalam berdagang ini alladzi apa ini? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Ini kehebatan orang Quraisy. Dia itu tidak punya kebiasaan. Sebelum dagangku barangnya ditawafno Ka'bah. Baru dibawa ke pasar. Nanti kalau pulang dagang, kafilah dagang, itu belum berani membawa keuntungannya. Ditawafkan dulu di Ka'bah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Dia tidak pernah mengabaikan ibadahnya kepada pemilik ini rumah, Ka'bah ini. Karena tradisi seperti itu, kata Allah, alladzi at'amahum min ju'. Maka dibuat damai hatinya, dibuat bahagia hatinya. Wa amanahum min khauf, dan diamankan dari mara bahaya rugi. Jika kalau jenengan kepengen jadi pengusaha-pengusaha yang hebat, pastikan harus berani setiap tahun tawaf. Karena ini perintah Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Nek hanya kepengen menjadi orang-orang yang ceng-ceng tuh ya aja ikut-ikutan grup ini. Kita ini kepengen, mohon maaf, membangun generasi Utsmaniyah periode kedua. Siap enggak ini kira-kira? Siap. Hah? Jadi generasi yang sukses duwe akeh dermawan. Hebat ra kira-kira? Ngibadah hebat, keyakinan hebat. Lah ini kita mulai dengan menautkan hati dan pikiran kita ke Baitullah. Sehingga mudah-mudahan Allah akan memberikan energi positifnya Baitullah Ka'bah ini kepada diri kita untuk membangun kehidupan sukses di masa yang akan datang. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.